Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kaki bukit yang rimbun di pinggiran Damaskus, dihiasi oleh kebun zaitun yang membentang luas dan angin yang membawa wangi thyme serta jasmin, terhampar desa kecil yang dikenal sebagai Al-Barakah. Di desa inilah, Kauya, seorang janda muda yang menawan dan kaya raya, mengambil alih peran sebagai pemimpin komunitas setelah kematian mendadak suaminya yang tercinta. Rumah Kauya, sebuah kediaman yang menggabungkan arsitektur Umayyad klasik dengan sentuhan-sentuhan modernitas, berdiri kokoh melambangkan warisan yang dia bawa dan tanggung jawab yang sekarang dia emban. Kehidupan berumah tangga yang singkat telah membekali Kauya dengan pengalaman dan hikmah, sekaligus kehati-hatian dalam memilih pendamping hidupnya yang baru, tugas yang menuntutnya untuk menyeimbangkan hati dan akal dalam setiap langkah yang diambil. Dinginnya udara pagi di Al-Barakah tidak cukup untuk membekukan kehangatan yang berpendar dari rumah Kauya, tempat di mana hati-hati masyarakat desa meleleh dalam perasaan hormat dan kasih sayang. Dengan lembut, jemari Kauya menyentuh naskah-naskah yang telah ditinggalkan suaminya, lembaran demi lembaran penuh dengan kata-kata yang dulu mereka bagikan di bawah cahaya lampu temaram. Kehidupan tak lebih dari silsilah keputusan, dan aku harus memutuskan lagi Fahruk, ujar Kauya sambil menoleh kepada penasihatnya yang duduk di depannya, seorang laki-laki tua dengan janggut yang sudah memutih. Fahruk mengangguk, matanya penuh dengan pengertian. Sungguh Kauya, kau sekarang adalah tinta bagi lembaran hidupmu sendiri. Pilihlah dengan bijak, sebagaimana sang Nabi pernah berkata, pilihlah untuk anak-anakmu, pilihlah dengan bijak. Kauya menarik napas dalam, membiarkan udara dingin mengisi dadanya. Tetapi bagaimana Fahruk? Bagaimana menemukan seseorang yang dapat aku percaya tidak hanya untuk menyertai jalan hidupku, tetapi juga untuk bersama-sama melayani umat ini? Fahruk menyilangkan tangannya dan berkata, dalam riwayat sejarah kita, banyak wanita yang menghadapi pilihan serupa. Mereka mencari kualitas-kualitas yang mereka nilai, keberanian, kebijaksanaan, keimanan. Bukankah itu terlalu idealis Fahruk? Apakah di zaman sekarang ini masih ada pria seperti itu? Tanya Kauya. Keraguan memudarkan sejenak cahaya yang biasanya kuat di wajahnya. Ya Kauya, keperkasaan seorang pria tidak terukur dari hartanya atau penampilannya, tetapi dari keteguhan hati dan ketulusan niatnya, jawab Fahruk, seraya matanya menatap jauh, seolah-olah merenungi keperkasaan yang telah lama hilang. Mendadak, Kauya bangkit berdiri, seolah sebuah ide cemerlang baru saja menyambar pikirannya. Maka kita akan menguji mereka Fahruk. 10 tantangan untuk menemukan keperkasaan yang kita cari. Akan kita lihat siapa di antara mereka yang paling layak. Fahruk tersenyum, sebuah senyum yang menyejukkan hati Kauya. Maka biarlah menjadi penilaian yang adil. Semoga Allah memberkati niatmu Kauya. Dengan tekad yang telah diperbaharui, Kauya memerintahkan surat-surat undangan disiapkan, mengumumkan tantangan yang akan menjadi penentu bagi pilihan hidupnya. Berita tentang tantangan Kauya beredar dengan cepat. Secepat debu yang dikejar angin gurun, membangkitkan rasa penasaran dan ambisi di kalangan para pemuda desa, dan bahkan dari desa-desa yang jauh di luar Al-Barakah. Malam itu, di bawah selimut bintang yang menghias langit, Kauya berdoa dalam kesunyian kamarnya, memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Di luar sana, 10 hati berdebar, menanti fajar yang akan membawa mereka pada jalan takdir yang belum terukir. Hari itu, matahari terbit dengan membawa janji baru bagi penduduk Al-Barakah. Alun-alun desa yang biasanya sepi, berubah menjadi arena yang dipenuhi oleh riuh rendah suara dan langkah kaki para calon yang telah terpanggil oleh tantangan Kauya. Tenda-tenda telah didirikan, dan tiap-tiap tenda mengibarkan bendera yang menandakan asal-usul para peserta, ada yang dari pedagang kaya hingga ulama terhormat, masing-masing dengan cita-cita dan ambisi yang membara dalam dada. Kauya berdiri tegap di balkon rumahnya, memperhatikan kerumunan dari kejauhan. Fahruk berdiri di sampingnya, matanya juga mengamati. Lihatlah mereka Kauya, seperti pahlawan-pahlawan epik dalam cerita, Fahruk berkata dengan nada penuh perenungan. Pahlawan atau bukan, kita akan segera mengetahuinya, sahut Kauya penuh tekad. Bismillah, mari kita mulai. Seorang pembawa acara mengambil tempat di tengah alun-alun, suaranya bergema melalui penjuru desa. Hadirin yang terhormat, hari ini kita menjadi saksi atas awal dari 10 tantangan yang akan menguji keberanian, kekuatan, dan kebijaksanaan. Marilah kita sambut calon pertama. Khalid, seorang pemuda dengan postur tubuh bagai pahatan patung, melangkah maju dengan percaya diri. Rambutnya yang hitam pekat terikat rapi, matanya memancarkan keyakinan. Saya Khalid, dari keluarga pedagang yang terpandang.
Kekayaan dan kekuatan ada pada diri saya, dan saya tidak akan menyerah sebelum tantangan ini menjadi milik saya. Kauya menatap Khalid dari jauh, menganalisis setiap kata. Dia berkomentar, kepercayaan diri yang baik, tetapi kepercayaan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi pedang bermata dua. Kemudian dari sisi lain alun-alun, langkah kaki yang lebih merendah namun tak kalah mantap terdengar mendekat. Seorang pemuda bernama Yazid, dengan sorot mata yang tajam namun berkedip lembut, tampil ke depan. Nama saya Yazid, dan saya datang dari keluarga petani. Saya mungkin tidak memiliki kekayaan seperti Khalid, tetapi keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang saya banggakan. Di antara kerumunan, desas-desus muncul, menimbang peluang setiap peserta. Dua pria, dua dunia yang berbeda, bisik Kauya kepada Fahruk, seolah-olah sedang meramal kisah yang akan terentang di depan mereka. Dua bintang di langit yang sama Kauya, biarkan langit yang menentukan mana yang akan bersinar terang, Fahruk membalas dengan bijak. Seiring matahari semakin tinggi, 10 peserta telah mengambil tempat mereka, masing-masing penuh dengan harapan dan tekad. Dan dengan satu isyarat dari Kauya, tantangan pertama dimulai, yaitu tantangan kekuatan dan keberanian. Peserta dihadapkan pada serangkaian rintangan fisik yang dirancang untuk menguji batas mereka, dari mendaki tebing terjal, menyeberangi sungai dengan arus yang kuat, hingga mengangkat beban yang berat. Khalid dengan tubuh yang kekar, tampak melewati rintangan dengan mudah, tetapi sikap sombongnya mulai terlihat. Setiap kali ia melewati rintangan, pandangannya yang angkuh, terasa seperti tantangan bagi peserta lain. Yazid di sisi lain, mungkin tidak secepat Khalid, tetapi keberaniannya membuat yang lain terinspirasi. Ketika salah satu peserta lain terjatuh, Yazid tidak segan-segan untuk menolong, menunjukkan bahwa bagi dirinya, lomba ini lebih dari sekadar kemenangan pribadi. Ketika senja mulai turun dan tantangan pertama berakhir, Kauya mengumpulkan para peserta. Terlihat di wajah mereka campuran kelelahan dan kepuasan, keringat dan debu menciptakan lukisan dari usaha yang telah diberikan. Kauya berdiri di depan mereka, dan dengan suara yang jelas dan penuh otoritas ia berkata, "Kalian telah menunjukkan keberanian, tetapi tantangan ini belum usai. Keperkasaan sejati akan terukur dari 10 tantangan, tidak hanya satu. Bersiaplah, karena esok, kebijaksanaan kalian akan kita uji." Para peserta saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan yang mereka hadapi adalah maraton, bukan sprint. Dan di tengah-tengah mereka, dua hati, Khalid dan Yazid, bersumpah dalam diri mereka sendiri untuk menjadi lebih dari yang mereka tunjukkan hari itu, untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi dari sekedar memenangkan hati Kauya. Fajar baru saja mengintip dari balik Bukit Al-Barakah, ketika alun-alun desa kembali diisi oleh kehadiran para peserta. Ujian hari kedua ini tak lagi menuntut kekuatan otot, melainkan ketajaman pikiran dan kedalaman hati. Para peserta berkumpul, mata mereka masih tersisa kelelahan dari tantangan sebelumnya, namun semangat dalam diri mereka tetap menyala. Kauya bersama dengan Fahruk menghadirkan seorang anak yatim piatu, membawa mangkuk keramik yang telah retak. Suara Kauya menyebar ke setiap sudut desa saat ia mulai berbicara. "Pagi ini, tantangan kalian adalah untuk memutuskan bagaimana memperbaiki mangkuk retak ini dengan cara yang paling bijaksana. Ingatlah, tidak selalu emas yang dapat memperbaiki keretakan." Peserta-peserta mengelilingi mangkuk itu, matanya mengerjap memikirkan jawabannya. Khalid maju pertama, "Mangkuk ini harus dibuang dan diganti yang baru. Bukan hanya fungsi yang penting, tapi juga keindahan." Seorang wanita tua dari kerumunan berkata dengan suara serak, "Tetapi, apakah bukan pelajaran yang lebih baik untuk memperbaiki yang rusak daripada selalu menggantinya?" Khalid memandang wanita itu, lalu tanpa kata beranjak ke belakang. Yazid dengan langkahnya yang tenang, mendekati mangkuk, memeriksanya dengan hati-hati dan berkata, "Setiap retakan ini menceritakan kisah. Mari kita perbaiki dengan emas, agar kita selalu mengingat bahwa dalam keretakan pun ada keindahan dan pelajaran." Kauya tersenyum samar, metode kintsugi dari Jepang, yaitu memperbaiki keramik dengan emas, sebuah simbol bahwa dalam kekurangan terdapat keindahan, dan kesempurnaan, terletak dalam penerimaan dan perbaikan, bukan dalam kebaruannya. Yazid mengangguk, memahami bahwa ia telah menangkap inti dari apa yang Kauya cari dalam tantangan itu. Fahruk berbisik pada Kauya, Yazid memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, tapi apakah ia mampu mempertahankannya dalam tantangan yang akan datang? Kauya menjawab dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh Fahruk, "Kita akan melihat, sejauh ini, ia telah menunjukkan kedalaman yang tidak saya harapkan." Tantangan berlanjut, dengan para peserta lainnya memberikan jawaban mereka.
Ada yang menawarkan solusi pragmatis, ada pula yang terlalu fokus pada nilai estetika. Satu demi satu mereka berbicara, dan satu demi satu Kauya mendengarkan, menggali kedalaman karakter mereka melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Saat matahari mencapai puncaknya, Kauya kembali berdiri di depan kerumunan. Hari ini, kalian semua telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada apa yang tampak di mata, melainkan pada apa yang dirasakan oleh hati. Terima kasih telah memberikan pemikiran kalian, istirahatlah, karena esok hari tantangan akan menjadi lebih berat, kita akan menguji kerendahan hati dan kemampuan untuk melayani sesama. Sekali lagi, para peserta meninggalkan alun-alun, kali ini dengan pertanyaan yang berbeda terukir dalam pikiran mereka, apakah mereka siap untuk menunjukkan sisi terendah dari diri mereka, sisi yang mungkin belum pernah mereka akui bahkan kepada diri mereka sendiri. Dan di kejauhan, Kauya berdiri memandang, membiarkan sinar matahari sore membingkai siluetnya, seolah-olah ia adalah penjaga atas hikmah dan tradisi yang sedang dicari kembali oleh desa Al-Barakah. Mentari pagi yang hangat membanjiri jalan-jalan desa dengan cahaya emas, namun tantangan hari ini tidak akan diukur oleh kehangatan atau sinar, melainkan oleh kelembutan dan kerendahan hati. Para peserta berkumpul, wajah mereka mencerminkan kepenasaran dan sedikit kecemasan, bertanya-tanya apa yang akan diminta dari mereka hari ini. Kauya dengan penuh martabat, berjalan keluar dari kediamannya bersama Fahruk, membawa keranjang penuh roti dan beberapa karung biji-bijian. Hari ini, kalian akan melayani penduduk desa ini. Kalian akan memberi makan yang lapar, mendampingi yang kesepian, dan mendengarkan cerita mereka. Kalian tidak akan memberi mereka uang atau janji, tapi waktu, perhatian, dan pengabdian. Para peserta saling berpandangan, beberapa terlihat bingung, yang lainnya, termasuk Khalid dan Yazid, tampak menungkan makna sejati di balik kata-kata Kauya. Khalid yang selalu berusaha menonjol, merasa agak terhina. Memberi makan dan mendengarkan, bukankah itu pekerjaan untuk pembantu, dan bukan untuk calon suami seorang janda kaya, gumamnya, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain selain patuh. Yazid dengan hati yang tenang, mengambil roti dan biji-bijian. Kita semua mungkin berada di jalan yang sama, menuju tujuan yang sama, tetapi jalan itu tidak selalu dilalui dengan berlari atau berjuang. Kadang, kita harus berhenti, dan melihat siapa yang bisa kita bantu di sepanjang jalan, katanya dengan suara rendah. Kauya mendengar kata-kata Yazid, dan memandangnya dengan rasa hormat. Itulah esensi dari hidup berkeluarga bukan? Untuk berbagi beban, untuk mendengarkan, untuk memberi tanpa selalu memikirkan penerimaan. Maka dimulailah hari yang panjang, di mana para peserta mendatangi rumah-rumah penduduk desa, memberikan roti, mendengarkan cerita lama, menghibur anak-anak yang berlarian, dan membantu yang tua dengan pekerjaan mereka. Beberapa peserta yang biasa dengan kenyamanan dan pujian, menemukan diri mereka canggung dalam pelayanan sederhana, namun semakin hari berlalu, mereka mulai merasakan kepuasan yang tak terucapkan. Khalid yang pada mulanya merasa terganggu, perlahan-lahan mulai merasakan kehangatan saat anak-anak desa tertawa, dan tua-tua menepuk punggungnya dengan rasa terima kasih. Ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya, suatu perasaan yang telah lama dia abaikan, yaitu kemanusiaan. Di sisi lain desa, Yazid bekerja tanpa henti. Dia tidak hanya memberi, tapi juga belajar. Setiap wajah, setiap cerita, menambah kedalaman pada pandangannya tentang kehidupan dan cinta, dua hal yang ingin dia bagikan dengan Kauya, jika dia beruntung untuk melangkah lebih jauh. Ketika matahari terbenam, Fahruk menemui Kauya. Hari ini mereka telah belajar sesuatu yang tidak dapat diberikan dengan emas atau kata-kata. Apakah ini cukup bagi Anda untuk menilai hati mereka? Kauya menoleh, matanya mencerminkan sinar matahari senja. Hati manusia adalah samudra misteri Fahruk. Tapi gelombang yang mereka ciptakan hari ini mungkin telah menunjukkan kita kedalaman yang kita cari. Di bawah langit yang berubah menjadi warna jingga, kesederhanaan hari itu telah menggugah sesuatu dalam setiap peserta, dan mungkin juga dalam diri Kauya sendiri. Pagi itu, udara di desa Al-Barakah tampak bergetar dengan antisipasi. Setelah 3 hari penuh tantangan, peserta berkumpul di alun-alun yang telah menjadi panggung bagi keberanian, kebijaksanaan, dan kerendahan hati mereka. Hari ini, mereka akan diuji dalam kepemimpinan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Kauya bersinar dalam balutan hijabnya yang lembut, berdiri di tengah kerumunan. Tantangan hari ini adalah untuk menavigasi labirin ini. Dia menunjuk ke sebuah struktur yang dibangun semalaman oleh penduduk desa, rumit dan membingungkan.
Di dalam labirin ini, kalian akan menemukan beberapa penduduk desa yang akan meminta bantuan kalian. Keputusan kalian akan mempengaruhi jalan yang harus kalian ambil. Seorang pemimpin tidak hanya harus menemukan jalannya sendiri, tetapi juga harus memastikan orang-orang yang dia pimpin mencapai tujuan dengan selamat. Khalid mengangkat dagunya, menatap labirin dengan penuh tekad. Saya akan menunjukkan bahwa saya layak memimpin, ujarnya penuh keyakinan. Yazid diam-diam merenungkan kata-kata Kawiya, tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekadar menemukan jalan keluar. Ini tentang membuat pilihan yang akan membentuk nasib orang lain selama perjalanan. Para peserta, satu persatu, memasuki labirin. Di dalam, mereka menemukan penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan. Seorang wanita tua meminta diantar pulang, seorang anak kecil yang lapar, seorang pemuda yang kehilangan saudaranya. Khalid bergerak dengan cepat, memimpin wanita tua itu melalui jalan pintas, menjanjikan makanan pada anak itu, dan memberikan nasihat pada pemuda tersebut. Tindakannya efisien, tetapi kurang pertimbangan, karena dia memberikan jawaban tanpa benar-benar mendengarkan. Yazid sementara itu, mendengarkan setiap orang yang dia temui dengan penuh empati. Dia mengambil waktu untuk mengerti kebutuhan mereka, dan dengan sabar, menemukan solusi yang tidak hanya membantu mereka, tapi juga membimbingnya melalui labirin. Saat matahari tergelincir ke barat, Yazid adalah peserta pertama yang muncul dari labirin, tidak hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan semua orang yang dia bantu di dalamnya. Kawiya mengamati dengan hati yang bergejolak, melihat bahwa kepemimpinan Yazid bukan berwujud kekuatan atau kecepatan, melainkan dalam keberanian untuk bertindak dengan hati. Fahruk berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, tentang menginspirasi orang lain untuk melakukan yang terbaik, katanya sambil menyaksikan para penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan memberikan hormat kepada Yazid. Kawiya mengangguk, merasakan kebenaran dalam kata-kata Fahruk. Dan besok, dalam tantangan terakhir, kita akan melihat siapa yang benar-benar siap untuk mengemban tanggung jawab itu. Para peserta kini kembali berkumpul di alun-alun, menatap satu sama lain dengan rasa hormat yang baru. Mereka menyadari bahwa perjalanan yang mereka lalui bersama telah mengubah mereka semua, membentuk ikatan yang tak terlihat namun tak terbantahkan. Labirin itu, dengan jalannya yang berliku dan kejutan di setiap belokan, adalah metafora yang sempurna untuk jalan kehidupan yang mereka semua jalani, dan bagi Kawiya, itu adalah kanvas yang menampilkan sifat sejati dari para calon pendamping hidupnya. Di hari penutup, angin pagi berhembus dengan aroma bunga-bunga yang bermekaran di kebun-kebun desa Al-Barakah, membawa pesan bahwa musim panen kebahagiaan telah tiba. Alun-alun yang seminggu ini menjadi saksi bisu pertarungan batin dan pertumbuhan para calon suami, hari ini berubah menjadi ruang hening penuh antisipasi. Kawiya berdiri enggan namun mantap, di depan kerumunan yang berharap dan gelisah. Dia telah melihat keberanian, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kepemimpinan. Setiap ujian telah membawa ke permukaan kualitas-kualitas yang selama ini terpendam dalam setiap peserta. Kini, tibalah saatnya untuk menyuarakan keputusan hatinya. Di sampingnya, Fahruk memberikan senyum penuh kebanggaan dan dukungan. Dia tahu betapa beratnya beban pilihan bagi Kawiya. Waktu telah berbicara Kawiya, dan sekarang hati harus menjawab panggilannya. Kawiya menarik napas dalam-dalam, dan memandang peserta yang berdiri di hadapannya. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lainnya, masing-masing membawa kisah dan harapan sendiri. Khalid, keberanianmu mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tapi juga tentang menemukan keberanian untuk berubah. Dia lalu menoleh pada Yazid, dan Yazid, kelembutanmu membuka mata kita bahwa kepemimpinan adalah tentang pengabdian, bukan perintah. Suasana menjadi senyap. Setiap orang menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya yang akan memutuskan nasib mereka. Dengan doa dan pertimbangan yang mendalam, saya memilih. Kawiya berhenti sejenak, hatinya berdegup kencang. Saya memilih untuk tidak memilih seorang pun di antara kalian. Kerumunan itu gempar, peserta tampak bingung dan terkejut. Kawiya melanjutkan, kalian semua telah menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa, namun cinta dan pernikahan tidak bisa ditentukan oleh tantangan. Cinta harus datang dengan ringan dan bebas, bukan karena kemenangan. Dia menatap mereka dengan kelembutan, setiap dari kalian layak mendapatkan cinta yang tulus, yang bukan karena terbaik dalam ujian, tetapi karena kecocokan hati. Kerumunan itu gempar, peserta tampak bingung dan terkejut dengan pengumuman Kawiya. Reaksi dari peserta tidak seperti yang diharapkan Kawiya. Khalid, tanpa sepatah kata pun, meninggalkan kerumunan dengan langkah lebar dan kepala tertunduk.
seolah-olah menolak mengakui apa yang baru saja terjadi. Yang lebih mengejutkan, Yazid, yang selama ini menjadi simbol ketenangan dan kebijaksanaan, tampak tidak bisa menahan kekecewaan yang mendalam. Dengan wajah yang merah padam, ia berbicara dengan suara yang keras dan tajam, "Apa ini? Seminggu penuh kebohongan?" Para peserta lainnya, dipicu oleh reaksi Yazid, memulai cacian mereka sendiri. Mereka merasa seperti para pion dalam permainan yang tak mereka mengerti, dibiarkan melayang dalam kebingungan dan rasa terhianati. Udara yang tadinya penuh dengan harap dan antisipasi, sekarang terasa berat dengan rasa pengkhianatan. Kauya, meski terguncang, tetap berdiri dengan penuh martabat. "Saya memahami kekecewaan kalian," ujarnya, suaranya terdengar tegas meskipun hatinya bergetar. "Namun, pengumuman ini sebenarnya adalah ujian terakhir yang belum kalian sadari, dan kalian semua gagal melewatinya." Semua mata tertuju padanya, sebagian dengan amarah, sebagian lagi dengan kebingungan. Kauya melanjutkan, "Cinta sejati bukan hanya tentang menerima kebaikan hati seseorang saat segala sesuatunya berjalan baik. Cinta itu tentang tetap berada di sisi seseorang saat hati berubah pikiran, saat keadaan tidak seperti yang diharapkan. Cinta itu tentang kekuatan untuk menerima perubahan dan keputusan yang tak terduga." Kerumunan itu tiba-tiba menjadi sepi, seakan kata-kata Kauya menyeruak masuk ke dalam pikiran setiap orang yang hadir. Kauya melihat ke arah Yazid, yang kini tampak bertarung dengan perasaannya sendiri. "Yazid, aku tahu kemarahanmu, namun cinta yang kita idam-idamkan adalah cinta yang akan bertahan saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah cinta yang akan menerima keputusan pasangan, meski itu berarti berpisah." Yazid menundukkan kepala, kebingungan dan penyesalan terukir di wajahnya. Kauya mendekatinya, berkata dengan lembut, "Apa yang kau tampilkan hari ini, Yazid, adalah sisi manusiamu, dan itu tidak mengurangi apapun dari kebijaksanaan yang telah kau tunjukkan sebelumnya. Kita semua manusia, dan kita semua memiliki momen saat emosi mengambil alih. Tapi, apakah kau bisa menerima dan tumbuh dari ini? Itulah cinta sejati." Kesenyapan itu pecah ketika Fahruk yang selama ini mendukung Kauya berkata, "Kita semua mencari cinta yang mampu bertahan. Kita ingin dipilih, tentu saja, tapi lebih dari itu, kita ingin diterima sepenuhnya, baik kelebihan, kekurangan, dan keputusan yang mungkin tidak kita mengerti." Para peserta mulai memahami bahwa ini adalah ujian paling nyata dari semuanya, ujian tentang penerimaan, keikhlasan, dan kemampuan untuk mempertahankan cinta di tengah ketidakpastian. Mereka yang tadinya mencemooh kini menundukkan kepala, merenungi apa yang sebenarnya dicari oleh hati mereka. Kauya dengan tenang mengakhiri keheningan, "Mungkin tidak ada di antara kalian yang akan menemani saya di masa depan. Namun percayalah, bahwa ujian ini telah membantu kita menemukan kekuatan dan kelemahan kita, dan mungkin itu akan membuat kita lebih siap untuk cinta yang kita nantikan." Dengan bijaksana dan penuh harap, Kauya membuka jalan bagi semua orang untuk mencari cinta sejati dalam kebebasan dan keikhlasan, cinta yang tidak hanya dinyatakan dalam kata-kata atau tindakan saat ujian, tetapi cinta yang dapat bertahan melampaui segala ujian hidup. Desa Al-Barakah menghela napas lega, merayakan keberanian dan kehikmatan wanita yang mereka kagumi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.